Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Suherman. Di sini orang-orang menyebutnya, baik santri maupun masyarakat, memanggil saya dengan panggilan Mu'alim Budi. Ya, Mu'alim itu dari guru saya dulu, yaitu Kiai Haji Alimuddin Siregar di Asahan. Beliau lebih senang kalau guru-guru agama ini dipanggil Mu'alim. Mu'alim itu guru agama. Saya dulu lahir di tahun 1975 di Desa Pasar Rembu, Kecamatan Air Joman. Tepatnya adalah di perkebunan, karena orang tua saya dari laki-laki berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yaitu almarhum Bapak Kasri, dan ibu saya Nur Habibi, almarhumah. Beliau berasal dari Sipiongot, Tapang Selatan, yang sekarang kabupatennya Padang Lawas Utara. Saya lahir dari ayah saya seorang guru agama, ibu saya seorang guru agama, dan alhamdulillah mungkin bakat keturunan dari guru agama ini menurun kepada saya. Sampai sekarang saya rasa tidak ada pekerjaan yang paling nikmat selain mengajar bersama anak-anak, bersama masyarakat, cuma pengajian, untuk mengaji Al-Quran, belajar bersuci, belajar sholat, selanjutnya melatih santri-santri membaca kitab, selanjutnya meluaskannya lagi dengan menghafal Quran dan melatih mereka untuk berpidato, bagaimana mereka bisa menyampaikan ilmu mereka dengan baik. Nah, selanjutnya saya dulu dari tamat sanawiyah, dari SD lanjut kepada sanawiyah di Sanawiyah Al-Wasliyah, Desa Pasar Rembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Tamat dari sanawiyah, saya sempat di Falahiyah, Kisaran 1 tahun. Lalu saya melanjutkan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, dan saya menyelesaikan pendidikan di sana tahun 1995. Baik itu di Mustofawiyah Purbabaru dan Darul Ikhlas dalam bidang dengan pesantren yang dekat, itu sama-sama pada satu kabupatennya Tapsel, sekarang Kabupaten Madinah. Saya tamat Islam tahun 95. Selanjutnya saya membantu, mengabdi kepada almarhum Buya Haji Alimuddin Siregar yang mendirikan Pondok Pesantren Bina Ulama di Kisaran tahun 1996. Saya mengabdi di sana, di Pondok Pesantren. Saya mengajar dari mulai RA, TK, MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, sekaligus pagi mengajar, sore saya kuliah di Darul Ulum, Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya sekaligus saya mengabdi di Pondok Pesantren Bina Ulama, saya kuliah sore dan saya mengikuti pengajian di Rawang. Rawang ini dulu kecamatannya Meranti, sekarang kecamatan Rawang Pancarga. Di sana saya mengajar TK juga, saya membuat TK di sana, saya membuka MDA, saya mengajar pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan madrasah. Alhamdulillah saya bersama masyarakat di tahun 97 mendirikan madrasah Darul Ikhlas. Yang sama kenal Darul Ikhlas itu nama dari pondok pesantren saya ketika di Tapang Selatan. Sesudah dari Purba Darul Ikhlas, saya namakan madrasah Darul Ikhlas di Rawang. Selanjutnya ketika saya mendirikan itu masih sekitar semester 3 ketika kuliah, saya mendirikan madrasah. Sesudah selesai dari Darul Ulum, maka saya mengabdi di Pondok Pesantren Darul Mursidi di Tapang Selatan. Darul Mursidi ini pemiliknya adalah almarhum Buya Rusdi yang pada saat masih hidup. Buya Rusdi ini abang dari Buya Alimuddin Siregar, almarhum. Saya mengabdi di sana sekitar setahun. Di sana saya mengabdi karena pada saat itu di Darul Mursidi itu sedang dalam kegoncangan. Ada beberapa guru yang seperti unjuk rasa atau apa, dengan ketidaksenangan mereka berhenti. Ada 5 guru senior di sana sehingga mengalami goncangan, dan saya ditugaskan untuk mengamankan itu. Alhamdulillah 1 semester saya di sana, kembali siswa ke pesantren dan kembali pesantren itu ramai. Sekarang pesantren Darul Mursidi itu diteruskan oleh anak beliau yang tertua, yaitu sahabat saya Banua Siregar. Sesudah itu saya ikut Muktamar NU tahun 99.
Tahun 99 saya ikut muktamar NU di Lirboyo, Surabaya, Kediri, Lirboyo Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Saya merasakan dan cerita-cerita senior-senior kita di NU, itulah muktamar yang paling besar, yang paling ramai. Karena ketika itu Gus Dur sebagai tokoh NU pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Sesudah muktamar, maka saya diajak oleh Kiai Haji Haryono Muhammad Maksum untuk mengabdi membantu beliau mendirikan pondok pesantren di Riau. Pondok pesantren di Riau itu dinamakan Pondok Pesantren Luhur Islam Riau. Di sana saya mengabdi, saya bawa, ketika itu saya sudah menikah, saya bawa istri saya dan anak pertama saya lahir di perantauan. Tidak ada saudara di sana, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari kakak, jauh dari abang. Tapi saya berada di daerah Terang pada saat itu di Pondok Pesantren Luhur Islam Riau. Tapi alhamdulillah bersama Kiai Haji Haryono Muhammad Maksum, saya merasa senang, nyaman di sana. Anak saya lahir pertama, alhamdulillah saya berikan nama Nuri Wahidah Luis. Nuri itu bisa dari nu-nya itu ada makna sendiri, ri-nya itu Republik Indonesia. Selanjutnya Luis, ada Luis di ujungnya. Luis itu kenang-kenangan karena saya mengabdi di sana. Luis itu Luhur Islam Riau, nama pondok pesantren yang ada di sana. Nah, sesudah dari sana ternyata orang tua saya memberikan surat, mengirim surat. Sudah anak saya lahir di sana sekitar 3 bulan. Orang tua saya minta saya pulang. Sekitar tahun 2001. Maka saya pulang kembali ke rumah karena orang tua saya sudah sakit dan masuk kepada sudah pikul, sehingga saya harus pulang dan menjaga beliau di kampung, yaitu Desa Bangunusari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya kembali ke kampung, saya merawat orang tua saya yang sakit, saya mengabdi di sana. Tapi karena biasa menghadapi santri-santri di pesantren, saya merasa pada saat itu kehilangan ketika itu tidak ada mengajar, tidak ada melatih santri, tidak ada keramaian bersama santri. Akhirnya masyarakat di sini merasakan itu, dan masyarakat di sini bermusyawarah dan membantu saya. Sudah, kita di sini buat pesantren. Itu hasil musyawarah masyarakat. Akhirnya saya tawarkan di Perwiritan bahwa kita mau bangun pesantren kalau bapak mau membantu, dan almarhum Bapak Basiran menawarkan saya tanah 2 rantai. 2 rantai tanah ini diwakafkan beliau, dikumpul anak-anaknya, lalu beliau membuat pernyataan, dibuat suratnya, beliau wakafkan 2 rantai tanah. 1 rantai itu di sini ukuran 20 kali 20, jadi 2 rantai tanah yang diberikan. Beliau berjanji kalau bisa saya bangun 1 bangunan, saya tunjukkan, maka beliau akan memberikan 1 rantai lagi. Jadi dia akan berwakaf, jumlahnya adalah 3 rantai. Pada saat itu tahun 2003 saya berangkat ke Jawa. Saya minta doa para kiai-kiai. Yang pertama saya kunjungi adalah Kiai Khalil Asad Samsul Arifin, Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, Jawa Timur. Saya menghadap beliau, saya minta doa beliau, saya ikut ngaji-ngaji kilatan dengan beliau. Begitu juga ke Kiai Sofian yang pada saat itu adalah Kiai sepuhnya setanah Jawa. Pada saat itu Kiai Sofian ini Kiai yang tertua pada saat itu. Sekarang sudah meninggal almarhum, mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi Allah semua para ulama dan para kiai. Pada saat itu beliau masih hidup, lalu beliau mendoakan juga ikut saya, mendukung saya bahwa mudah-mudahan pesantren yang akan saya dirikan ini bisa berjalan baik. Lalu saya minta doa para kiai dan saya pulang di sana. Saya ziarah Wali Songo, ziarah 9 makam wali. Di tahun 2013 saya berziarah makam Wali Songo itu 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1 di Jawa Barat. Saya berziarah sendiri. Saya keliling di Jawa Timur dulu, Surabaya. Di sana ada Sunan Ampel, Raden Rahmat Ali Rahmatullah. Lalu saya ke Gresik, di sana ada makamnya Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lalu saya ke Tuban, Sunan Bonang.
Selanjutnya sudah saya ziarahi 5 di Jawa Timur, saya ke Jawa Tengah, ke Masjid Demak. Dekat Masjid Demak itu Desa Kadilangu, ada makamnya Sunan Kalijaga. Selanjutnya ke Kudus, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, mendaki gunung di Gunung Muria. Sesudah itu saya lanjutkan ke Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Cirebon itu sudah dekat dengan Jawa Tengah. Nah, selanjutnya sepulang dari sana, saya sudah minta doa-doa kiai, saya sudah ziarahi semuanya, saya minta wasiat, pesan-pesan, amalan-amalan. Lalu saya kembali dengan semangat doa dari para kiai, dari guru-guru di Tapani Selatan. Saya berziarah ke makam Syekh Mustafa Husain, pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Sesudah saya ziarahi makam guru-guru, saya minta doa dengan guru baik di Sumatera maupun di Jawa. Akhirnya saya musyawarah dengan masyarakat, kita dirikan Pondok Pesantren Wali Songo Asahan.